Shoyan yang berada di lembah tiba-tiba membuka matanya saat tubuh spiritualnya berubah menjadi ketiadaan. Keringat dingin menutupi dahinya, matanya mengandung sedikit keterkejutan. Dia masih bisa menjamin bahwa tempat yang dia lihat sebelumnya adalah tempat dari hal offshore yang misterius itu. Gua mengeluarkan suara nafas yang agak cemas dan berat. Beberapa saat kemudian, akhirnya secara bertahap menghilang. Shoyan menyeka keringat dingin yang menutupi dahinya. Dia duduk di atas batu di belakangnya dan tenggelam dalam pikirannya. Aula yang sangat besar dari sebelumnya seharusnya menjadi hal offshore yang sangat misterius itu. Shoyan hanya bisa menghubungkan kemampuannya untuk memasuki tempat itu dan mengintip karena jejak spiritual yang ditinggalkan Yaulau. Roh yang menakutkan yang muncul di tengah aula seharusnya menjadi penjaga dari hal offshore. Shoyan tidak yakin apakah dia adalah pemimpin dari hal offshore atau tidak. Bagaimanapun, satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa meskipun kekuatannya sangat melonjak, dia masih bukan tandingan dari ahli dari hal offshore. Hal offshore ini memang memiliki banyak orang kuat. Dari tampang roh yang menakutkan tadi, sepertinya pelindung Wu tidak bisa dibandingkan dengannya. Shoyan bergumam pelan. Sesaat kemudian, dia mengusap keringat dingin dan menghela nafas lega di dalam hatinya. Tidak peduli seberapa buruk situasinya, dia paling tidak tahu bahwa Yaulau memang masih hidup saat ini. Selama guru masih hidup, pasti akan ada kesempatan untuk menyelamatkannya. Guru, tunggu murid ini. Shoyan perlahan mengepalkan tinjunya. Sebuah tekad muncul di matanya. Dia berdiri dan menghirup udara dalam-dalam. Doke deras yang kuat seperti tornado di dalam tubuhnya secara bertahap mengeluarkan hawa dingin yang tersisa. Saat ini, dia sudah menjadi elit asli Do Huang. Apalagi usianya yang masih muda. Selama dia diberi waktu yang cukup, Shoyan percaya bahwa lain kali dia bertemu dengan roh menakutkan dari aula jiwa, dia tidak akan berakhir seperti saat ini, di mana dia dikalahkan, bahkan tanpa memiliki kemampuan untuk membalas. Shoyan perlahan mengeluarkan gangguan di dalam hatinya. Tubuhnya bergerak dan perlahan berjalan menuju pintu masuk gua. Sesaat kemudian, dia membuka telapak tangannya dan dengan lembut meletakkannya di bebatuan yang menutup pintu keluar. Bang! Suara keras segera bergema. Fragmen batu melesat keluar dari gua gunung ke segala arah. Gua gunung sekali lagi dibuka di tengah debu yang tersebar di mana-mana. Shoyan perlahan keluar. Dia menyimitkan matanya dan mengabaikan sinar matahari yang menyilaukan. Tubuhnya berdiri di pintu masuk gua saat dia merentangkan kedua tangannya untuk membiarkan sinar matahari yang hangat menyinari tubuhnya yang telah lelah. Perasaan hangat memenuhi semua anggota badan dan tulangnya, menyebabkan wajah Shoyan berangsur-angsur menjadi rileks. Shoyan tetap berjemur di bawah sinar matahari untuk waktu yang lama sebelum dia berjalan untuk keluar. Tatapannya menyapu bagian dalam lembah dan segera berhenti di atas kepompong besar berwarna ungu. Meskipun dia sudah tahu bahwa evolusi gadis kecil ini belum selesai ketika dia menyebarkan kekuatan spiritualnya sebelumnya, dia tidak bisa menahan untuk tidak menggelengkan kepalanya ketika dia melihat situasi yang ada. Ini benar-benar tidak mudah bagi gadis kecil ini untuk naik ke peringkat Do Huang. Di mana Cailin sekarang? Apakah dia telah pergi? Shoyan mengerutkan alisnya sedikit. Matanya beralih dari kepompong cahaya dan menyapu ke segala arah. Sementara dia berbicara dengan ragu-ragu pada dirinya sendiri. Pandangannya yang luas melihat gulungan di atas batu besar tidak jauh dari kepompong cahaya. Shoyan memberi isyarat dengan tangannya dan menyedot gulungan itu ke telapak tangannya.
Dia perlahan membukanya dengan sedikit keraguan saat tatapannya perlahan menyapu gulungan itu. Sesaat kemudian, dia mengerutkan kening dan berbisik, "Ini sebenarnya karena sesuatu telah terjadi pada suku ular." Namun, menurut apa yang dia tulis, dia akan segera kembali setelah menyelesaikan masalah ini. Jangan bilang kalau dia belum menyelesaikannya sampai sekarang. Ekspresi Soyan juga sedikit berubah saat dia memikirkan ini. Bahkan dengan kekuatan Medusa, dia tidak bisa menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Tampaknya, masalah yang dihadapi ras ular memang cukup merepotkan kali ini. Soyan menyimpan gulungan itu ke dalam cincin penyimpanannya setelah mendapatkan pemahaman tentang seluruh masalah ini. Dia kemudian melihat kepompong ungu di sisinya dan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia kemudian berkata, "Lupakan, izinkan saya untuk melindungi Anda untuk jangka waktu tertentu. Kalau tidak, saya juga akan merasa tidak nyaman pergi sekarang. Secara kebetulan, saya baru saja menerobos ke kelas Do Huang dan masih membutuhkan waktu untuk melatih doki dalam tubuh saya." Begitu dia mengatakan ini, tubuhnya bergerak dan muncul di atas batu besar di lembah. Dia kemudian menutup matanya dan memasuki kondisi pelatihan. Soyan dengan lancar keluar dari retretnya dan berhasil maju ke kelas Do Huang. Namun, dia tidak ingin pergi sendirian untuk membantu Medusa setelah dia mempertimbangkan gadis kecil ini. Sebaliknya, dia memilih tempat tinggal di lembah untuk merawat Xian pada periode ini. Dia juga akan menggunakan kesempatan yang ada untuk memperbaiki doki yang melonjak di dalam tubuhnya. Waktu mengalir dengan tenang di dalam lembah. Namun, lembah saat ini tidak diragukan lagi lebih hidup dibandingkan dengan sebelumnya. Asal mula keaktifan ini adalah suara destruktif yang tercipta di sekitar lembah sementara Soyan berlatih dokinya. Waktu dengan cepat mengalir melalui jari seseorang di tengah pelatihan kekuatan Soyan saat ini. Tanpa disadari, setengah bulan telah berlalu. Kepompong ungu yang benar-benar kosong dari aktivitas sebelumnya akhirnya mulai menunjukkan aktivitas saat ini. Itu membuat Soyan bersuka cita selama periode waktu ini. Tidak hanya cahaya pada segel di permukaan kepompong yang menjadi semakin padat, tetapi ada sedikit garis retakan yang menyebar. Itu kemudian memecahkan butiran cahaya ungu. Dari kelihatan situasinya, sepertinya tidak akan lama lagi untuk Xian keluar dari kepompong ini. Soyan tergantung di udara di atas lembah. Pada saat ini, tangannya dengan cepat membentuk segel yang rumit. Segel dibentuk dengan kecepatan yang semakin cepat. Pada akhirnya, beberapa bayangan muncul di tangannya. Ekspresi Soyan serius saat dia melihat segel tangan itu. Kemerahan muncul di wajahnya dan beberapa keringat tebal terbentuk di dahinya. Kelelahan doki karena segel tangan ini cukup menakutkan. Segel tangan berhenti dengan tiba-tiba dan Soyan berteriak, "Segel pembalik laut." Teriakan itu terdengar dan tangan Soyan membentuk busur yang aneh. Tangannya tiba-tiba didorong ke langit. Setelah dorongan telapak tangannya, doki yang agung melonjak dan dengan cepat menutupi tangan Soyan. Cahaya hijau giok yang aneh dengan cepat melilit tangan Soyan. Sesaat kemudian, jejak tangan sebelum kristal seukuran telapak tangan tiba-tiba melesat. Jejak cahaya ini tampaknya dibentuk dari kristal hijau giok. Itu tampak luar biasa dan indah. Namun, energi agung yang terkanang di dalamnya sangat menakutkan. Seseorang dapat melihat, bahkan udara di tempat ia terbang akan menjadi terdistorsi. Udara ditekan menjadi busur cekung yang jelas. Jejak cahaya hijau giok yang melintas di langit. Akhirnya, itu bertabrakan dengan lapisan spasial di langit. Suara guncangan bumi yang keras segera meletus. Angin liar yang tiba-tiba muncul, membentuk riak seperti gelombang air dan tiba-tiba menyebar. Sesaat kemudian, kunci spasial yang diciptakan Medusa dengan seluruh kekuatannya saat ini telah dipatahkan oleh Soyan dengan mudah. Lubang besar selebar 10 kaki telah muncul di lapisan spasial itu. Soyan mengangkat kepalanya dan melihat ke ruang yang terdistorsi. Dia akhirnya menghela nafas panjang. Menjadi segel kedua dari keterampilan segel dewa. Kekuatan dari segel pembalik laut memang sangat menakutkan. Itu memang layak menjadi teknik Do yang sangat kuat.
yang mengharuskan seseorang menjadi Dao Huang untuk melatihnya. Xiao Yan telah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melatih segel dewa ini. Namun, ini adalah pertama kalinya dia berhasil melepaskannya. Meskipun ini adalah pertama kalinya dan masih belum sempurna, dia sudah memiliki kekuatan seperti itu. Orang bisa membayangkan kekuatan macam apa yang akan dimiliki Xiao Yan begitu dia bisa menguasai ketiga teknik dari segel dewa ini. Xiao Yan telah mengalami kesulitan dari keterampilan segel dewa saat itu. Dia sudah bisa dikatakan bahwa dia sudah bisa menggunakan segel buka gunung sesuka hatinya. Di sisi lain, dia belum mencapai penguasaan awal dari teknik pembalik laut. Sepertinya, saya perlu berlatih dengan benar. Jika saya bertemu Elite Dozong di masa depan, teknik pembalik laut ini mungkin bisa mencapai hasil yang mengejutkan. Xiao Yan mengepalkan tangannya dan bergumam di dalam hatinya. Ini sudah larut. Aku akan berhenti berlatih sampai di sini. Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit sebelum dia tertawa pelan. Tubuhnya baru saja mendarat ketika seluruh lembah bergetar dengan hebat. Xiao Yan juga terkejut saat merasakan getaran yang tiba-tiba ini. Tatapannya langsung tertuju ke bawah. Kepompong cahaya berwarna ungu itu memancarkan cahaya yang terang dan kuat pada saat ini. Apakah dia akan berhasil maju? Adegan tiba-tiba yang muncul menyebabkan keterkejutan di mata Xiao Yan menjadi lebih padat. Akhirnya, ada aktivitas dari gadis kecil ini. Mengikuti cahaya yang lebih kuat dari kepompong cahaya, suara retakan kecil akhirnya muncul. Segera, garis retakan kecil menutupi kepompong ringan itu. Itu segera pecah sesaat kemudian. Sinar ungu yang cerah yang tak terhitung jumlahnya memancarkan garis retakan dan melesat ke langit. Untungnya masih ada kunci spasial untuk memblokirnya. Kalau tidak, aktivitas yang tidak biasa ini akan menarik banyak perhatian. Semakin banyak garis retakan pun muncul. Akhirnya, lapisan kepompong besar itu tiba-tiba terlepas. Setelah potongan pertama terlepas, reaksi berantai tampaknya telah terjadi pada kepompong itu. Kepompong cahaya dengan cepat retak, dan pilar cahaya berwarna ungu tiba-tiba melesat ke langit. Sesaat kemudian, itu menghantam penghalang spasial di langit. Tatapan Xiao Yan menatap tajam ke pilar cahaya berwarna ungu yang sangat besar. Dengan mengandalkan penglihatannya, dia samar-samar bisa melihat sosok manusia yang kabur di dalam pilar cahaya. Sosok manusia yang muncul benar-benar tidak berbusana. Cahaya ungu yang samar bertahan di sekujur tubuhnya. Itu menyebabkan dia memiliki pesona yang sangat memikat. Xiao Yan tercengang saat melihat gadis kecil yang sudah dewasa ini. Ini benar-benar kacau dan sulit untuk dipercaya. Xian yang berada di pilar cahaya merenggangkan pinggangnya yang malas. Dia dengan malas membuka matanya dan menatap Xiao Yan yang tertegun di langit. Pikiran nakal muncul di dalam hatinya, dan dia melemparkan tatapan malu dan tatapan menggoda pada Xiao Yan. Seluruh tubuh Xiao Yan menggigil di langit saat menerima tatapan menggoda itu. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Gadis ini masih tetap saja bertingkah seperti gadis kecil seperti dulu. Xiao Yan menggerakkan tubuhnya dan perlahan turun. Dia kemudian mengeluarkan jubah dari cincin penyimpanannya. Sesaat kemudian, dia memberikannya kepada Xian. Namun, saat ini tubuh Xian tiba-tiba bergetar. Cahaya hijau yang tidak biasa menutupi tubuhnya. Di bawah cahaya hijau ini, tubuh Xian mulai menyusut dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, kecantikan yang luar biasa sebelumnya telah berubah menjadi gadis kecil seperti dulu. Xiao Yan tercengang saat melihat transformasi Xian. Dia tidak bisa menahan untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Tampaknya, Xian telah menjadi binatang ajaib peringkat 6. Namun, itu tidak memungkinkan Xian untuk sepenuhnya menyelesaikan efek obat dari rumput transformasi tubuh. Xian juga kaget karena perubahan yang terjadi. Namun, ketika dia melihat bahwa tubuhnya sekali lagi berubah menjadi garis kecil seperti di masa lalu, kedua alis kecilnya segera menjadi vertikal. Dia memandangi Xiao Yan di depan dan menerkam dengan marah ke arahnya. Kedua tangannya berulang kali mencakar wajah Xiao Yan secara acak. Tangan Xiao Yan memeluk Xian yang telah menerkam ke depan. Dia merasakan kulitnya yang sangat lembut dan halus.
Shoyan kemudian mengeluarkan batu kering. Dia buru-buru dengan paksa menempatkan jubah hitam di tangannya ke tubuh Zian. Setelah itu, dia dengan kasar mengetuk kepalanya dan berkata, "Kamu harus diam. Jika tidak, saya tidak akan membantu Anda menyempurnakan pil transformasi tubuh di masa depan. Pada saat itu, Anda terus memiliki penampilan seperti ini seumur hidup Anda." Zian menutupi kepala kecilnya dan menutup mulutnya dengan enggan. Namun, dia masih cukup takut dengan ancaman dari Shoyan. Oleh karena itu, dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan bergumam, "Rumput transformasi tubuh sialan." Shoyan mencubit wajah imut Zian dan tertawa. "Penampilanmu ini tidak buruk, benar-benar menyenangkan." "Cih, kebohongan apa yang Anda katakan? Anda jelas menyukai sosok saya seperti sebelumnya. Jangan berpikir saya tidak menyadarinya." Cailin telah berkata bahwa semua laki-laki seperti ini. Zian menggunakan mata jijiknya untuk melihat Shoyan. Shoyan langsung merasa malu saat mendengar ini. Dia dengan kejam mencubit wajah Zian dan buru-buru mengubah topik pembicaraan. "Baiklah, karena kamu telah berhasil maju, mari kita tinggalkan tempat ini. Saya mungkin tidak tahu terlalu persis berapa lama kita telah tinggal di tempat ini. Tetapi menurut perkiraan saya, mungkin sudah lama sekali." "Apakah kakak Cailin telah pergi terlebih dahulu?" Mata Zian menyapu lembah saat dia berbicara dengan pikiran yang dalam. Dia samar-samar bisa merasakan aktivitas di lembah saat ini. Itu benar, sesuatu telah terjadi pada suku ular dan dia harus kembali untuk menyelesaikannya. Kita juga bisa melakukan perjalanan ke sana setelah kita pergi dan mengulurkan tangan. Shoyan mengangguk. Dia menempatkan Zian ke bawah dan tersenyum saat dia menjawab. Untuk waktu yang lama, Medusa telah banyak membantunya. Selain itu, meskipun dia dengan paksa melakukan perbuatan tercela saat itu menyebabkan Shoyan telah merasa bersalah di dalam hatinya. Zian tentu saja tidak keberatan dengan hal ini. Hubungannya dengan Cailin cukup baik, dan wajar jika dia pergi dan membantu Cailin. Tubuh Shoyan bergerak saat dia melihat Zian mengangguk. Dia muncul di udara tanpa peringatan apapun. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ruang yang agak terdistorsi. Zian juga mengikuti di belakangnya. Dia menyapu pandangannya ke atas dan berkata dengan sikap terkejut, Ini adalah segel spasial kan? Hanya seorang elit dozong yang bisa menggunakannya. Saya pikir ini seharusnya telah ditinggalkan oleh Cailin saat itu." Itu benar. Dia terburu-buru untuk pergi dan takut orang lain akan mengganggu kita. Oleh karena itu, dia menempatkan kunci spasial di atas lembah ini. Shoyan melihat ke ruang yang terdistorsi dan berbicara tanpa menoleh. "Zian, kamu harus mundur dulu. Aku akan mencoba untuk menghancurkannya." Doki di dalam tubuh Shoyan melonjak liar begitu dia mengatakan ini. Penghalang spasial yang diciptakan Medusa sangat kuat. Jika dia belum maju ke kelas Dokuang, kemungkinan dia berhasil memecahkannya sangat rendah. Zian di samping hanya mengerutkan bibirnya saat melihat ini. Tubuhnya segera perlahan bangkit dan cahaya ungu yang aneh merembes keluar dari tubuhnya. Itu kemudian melakukan kontak dengan penghalang spasial. Setelah itu, tubuhnya menjadi seperti ikan saat dia menembus ruang yang terdistorsi dan menghilang. Wajah Shoyan benar-benar tercengang saat dia melihat Zian melakukan ini. Sesaat kemudian, dia tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Dia telah lupa bahwa Zian sebenarnya memiliki kekuatan seperti ini. Saat itu, penghalang yang diletakkan di gudang obat tidak memiliki sedikit pun pengaruh terhadap Zian. Meskipun demikian, Shoyan masih agak terkejut bahwa dia bisa dengan mudah melewati ruang yang terdistorsi ini. Tubuh Zian sekali lagi menyatu dan keluar dari ruang terdistorsi, sementara Shoyan terkejut di dalam hatinya. Dia mengelurkan tangan kecilnya ke arah Shoyan kemudian tertawa dengan sombong. "Ikuti aku akan membawamu keluar." Shoyan juga tersenyum saat dia melihat ini, tapi dia tidak menolak tawaran Zian. Lembah kecil ini memiliki cukup banyak bahan obat yang langka. Memiliki segel spasial di sini akan sangat bermanfaat untuk melindungi bahan obat yang ada di dalam. Shoyan meraih tangan Zian dan cahaya ungu dengan samar menyebar ke tangan Shoyan. Cahaya ungu dengan cepat membungkus tubuh Shoyan. Kedua tubuh mereka segera menyusut dan menyerbu ke dalam ruang yang terdistorsi sebelum menghilang. Warna hijau subur dari pegunungan memenuhi mata Shoyan saat ini.
Ruang di udara di wilayah rahasia antara beberapa puncak gunung di dalam pegunungan itu tiba-tiba berfluktuasi saat ini. Dua sosok manusia perlahan muncul. Mata mereka bergerak ke segala arah. Mereka merasakan angin sejuk yang bertiup ke segala arah. Tubuh mereka merasa ringan, seakan-akan mereka bisa hanyut dengan angin yang ada. Kita akhirnya keluar. Cheyenne tidak bisa membantu tetapi menghela nafas lega. Setelah tinggal cukup lama di dalam gua, dia hampir lupa seperti apa perasaan angin yang bertiup di seluruh tubuhnya. Zian di sampingnya secara acak menyapu pandangannya. Dia diam-diam menghela nafas lega ketika dia tidak menemukan binatang ajaib di sekitarnya. Dia masih ingat dengan gelombang binatang buas yang menakutkan saat dia dengan Cailin berkeliaran saat itu. Dengan kekuatan Medusa, dia hanya bisa membawa Zian dan melarikan diri dari gelombang binatang ajaib itu. Meskipun dia saat ini telah maju ke kelas Dohuang, dia masih saja tanpa sadar merasakan kulit kepalanya menjadi mati rasa ketika dia memikirkan binatang ajaib yang padat saat itu. Sesaat kemudian, Cheyenne melambaikan tangannya kepada Zian dan berkata, "Ayo pergi." Cerita pun berakhir. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.